Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten kesukaan saya, konten teman ngopi. Dan pada konten kita kali ini, kita akan membahas sebuah sistem ekonomi impian, ekonomi utopia, di mana kesetaraan terjadi di mana-mana dan itu pernah terjadi dalam sejarah dunia. Lebih tepatnya, dalam sejarah Amerika. Dan bagi kalian, mohon tonton videonya sampai habis karena di akhir video kalian akan memahami bagaimana setiap generasi itu perbedaan mereka cara memandang uang. Untuk itu, tunggu apa lagi? Siapkan kopi kalian dan cari posisi duduk yang aman yang kita mulai konten teman ngopinya. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas sebuah poin yang cukup menarik yang gue ambil dari sebuah buku yang cukup terkenal juga, yakninya buku Psychology of Money, karyanya Morgan Housel. Dan di buku kali ini kita akan membahas bagaimana cara manusia memandang uang. Dan disclaimer dulu sebelum kita lanjut di video selanjutnya. Di video kali ini gue akan bahas tentang bagaimana cara mendapatkan uang, cara menjadi kaya, atau motivasi agar bisa menjadi kaya. Gue gak akan bahas semua itu karena kita khusus video ini akan membahas bagaimana setiap generasi, setiap manusia, setiap kasta memandang yang namanya uang. Uang itu adalah alat tukar menukar yang digunakan pertama kali oleh bangsa Lydia dan digunakan secara resmi di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan uang kertas pertama kali itu diciptakan pada dinasti Tang pada abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Dan dolar yang kita kenal saat sekarang ini diciptakan pada abad ke-17 sebagai mata uang resmi di Amerika. Dan setiap generasi itu berbeda cara memandangnya. Kenapa begitu? Karena setiap perbedaan, setiap kejadian, bahkan setiap peristiwa bisa membuat cara pandang tentang uang itu berbeda. Orang yang hidup sebelum dan sesudah perang itu berbeda cara memandang uang. Orang yang hidup ketika kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan, orang yang hidup ketika resesi dan setelah selesai resesi, itu mereka berbeda cara mereka memandang uang, cara mereka mendapatkan uang, bahkan berbeda tujuan uang itu didapatkan dan cara mendapatkannya. Sebagai contoh, seorang investor membeli sebuah buku dengan harga sekitar 2 jutaan dan membayar seminar seharga 10-15 jutaan untuk mendapatkan ilmu yang dia pakai untuk menciptakan 2 juta dolar di kantongnya. Dan itu bagi mereka sangat sedikit, sementara bagi orang lain itu berbeda cara memandangnya. Sebagai contoh nyatanya, Robert Kiyosaki, penulis buku The Rich Dad and Poor Dad, itu pernah mengikuti sebuah seminar dengan harga 300.000 dolar. Dia mengikuti seminar cara membeli barang sitaan. Nah, setelah seminar itu berlangsung, dia mendapatkan ilmunya dan dia membeli sebuah kondominium di dekat tempat tinggalnya. Dan kondominium tersebut menghasilkan 1.000 dolar per bulannya hingga akhirnya dia dapat menjual dengan total keuntungan sampai 2 juta dolar. Sangat besar, tapi itu bagi dia. Bagi tetangganya yang melihat dia menginvestasikan untuk ikut seminar sebanyak 300.000 dolar, itu sangat tidak masuk akal bagi mereka. Karena apa? Karena setiap orang berbeda cara mereka memandang yang namanya uang. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana sejarah ekonomi utopianya Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua selesai yang dimenangkan oleh Amerika, Jepang mengalami kekalahan dan mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Yang kita tahu, Jepang sangat terpuruk waktu itu dan sekarang dia sudah kembali lagi menjadi salah satu negara terkuat ekonominya di Asia. Tapi Amerika saat itu, walaupun dia sebagai seorang pemenang perang, dia juga nggak kalah paniknya di hadap Jepang. Kenapa begitu? Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, Amerika habis-habisan untuk mengeluarkan dananya untuk membiayai perang. Mulai dari amunisi, prajurit, membayar serdadu, dan pabrik-pabrik kapal perang, itu menghabiskan biaya yang sangat besar bagi Amerika. Tentu saja itu akan menguras kasnya Amerika itu sendiri. Dan setelah perang usai, semua prajurit itu jumlah totalnya tuh 11% dari warganya Amerika.
kecuali semuanya, kecuali 1,5 juta orang akan melepas seragamnya, dan rata-rata mereka itu berumur 25 tahun, 23 tahun, dan mereka akan berhenti dari pekerjaannya sebagai prajurit, Pak. Dan kata yang paling di-highlight di New York Times waktu itu adalah para ekonom memutar otak mereka dengan sangat keras karena jutaan warga Amerika akan kehilangan pekerjaannya, ribuan pabrik akan kehilangan operasinya, dan juga banyak dari para tentara akan menikah, akan berkeluarga, akan beli rumah dengan dana yang sangat kecil dari negara. Dan dengan demikian, Amerika berada di hadapan jurang resesi yang sangat besar. Resesi mungkin bisa jadi resesi terbesar dalam sejarahnya dan membuat para ekonom Amerika panik. Hal pertama yang dilakukan oleh para ekonom Amerika adalah menjaga bunga bank tetap rendah. Karena kenapa? Karena dengan bunga bank tetap rendah, para serdadu yang kembali dari medan perang yang mereka menikah dan sebagainya bisa meminjam ke bank untuk membeli mobil, membeli rumah, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Dan para ekonom, pebisnis dan politik Amerika mendorong para masyarakat untuk berbelanja dan mendorong perekonomian Amerika. 1950, Amerika dengan industrialisasinya berhasil menciptakan barang-barang rumah tangga dan barang-barang primer seperti AC, lemari, pendingin, mobil, motor, dan lain-lainnya. Dan mereka berhasil memproduksinya secara masif. Dengan demikian, suplai terhadap konsumen mereka meledak. Dan juga dengan menjaga bunga bank tetap rendah dan pinjaman bisa dilakukan oleh kebanyakan warga Amerika saat itu, membuat demand-nya atau permintaan dari pasarnya itu juga sangat besar. Dan dengan demikian uang di Amerika berputar dan ekonomi tetap berjalan dengan lancar. Dan rakyat Amerika pada saat itu benar-benar berada dalam utopia ekonomi di mana mereka hidup dengan meminjam ke bank, dan itu dapat diterima pada masa itu, dapat menjadi hal yang lumrah. Mereka meminjam ke bank dan membeli barang-barang primer seperti mobil, motor, rumah, dan sebagainya. Karena kenapa? Karena saat itu industrialisasi di Amerika itu memproduksi barang secara masif dan besar-besaran, dan membuat barang yang dimiliki oleh orang kaya dan orang miskin itu tidak berbeda jauh. Mobil orang kaya dengan mobil orang miskin itu sama, TV orang kaya dan TV orang miskin itu sama. Bahkan siaran di Amerika waktu itu hanya ada 3 siaran TV, dengan yang membuat Anda dengan tetangga sebelah Anda itu menonton siaran yang sama, Pak. Jadi kesetaraan benar-benar terjadi pada saat itu yang membuat Amerika terlena sampai akhirnya resesi datang. Akibat dari utopia ekonomi pada tahun 1950 sampai 1970 membuat Amerika terlena dengan gaya hidupnya yang mewah. Para generasi tua yang biasa meminjam ke bank untuk kehidupan mewah mereka juga mendorong anak-anak mereka melakukan hal yang sama. Mereka menyuruh anak mereka untuk meminjam ke bank untuk membeli mobil, rumah, dan biaya kuliahnya. Yang pada saat itu yang mereka anggap gaya hidup mewah masih relatable untuk kehidupan mereka pada saat ekonomi Amerika sedang ambruk, Pak. Kenapa? Karena bunga bank Amerika pada saat itu mencapai setengah dari bunga tertinggi mereka pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Akhirnya membuat banyak penduduk Amerika itu terlilit dengan yang namanya hutang. Dan ekonom Amerika Hyman Minsky mengatakan, awal dari krisis hutang tersebut terjadi karena orang yang mengambil lebih banyak hutang daripada yang dapat mereka lunasi, dan itu menjadi saat yang paling terburuk bagi warga Amerika saat itu. Hingga akhirnya kemudian pada tahun 2008, para ekonom Amerika mengambil langkah yang sangat berani dengan melunasi banyaknya hutang-hutang yang ada pada bank-bank sentral di Amerika. Suku bunga diturunkan dan saat itu menjadi saat paling rendah tingkat pembayaran hutang pada bank selama 35 tahun terakhir, yang membuat harga-harga barang-barang investasi seperti rumah dan segala macamnya itu melambung sangat tinggi, yang menguntungkan para investor yang sebagian besarnya dari orang-orang kaya, dan kembali membuat jurang antara si kaya dan si miskin itu melebar selebar-lebarnya satu kali lagi.
Utopia ekonomi yang terjadi di Amerika pada tahun 1950 sampai 1970 membuat gaya hidup bangsa Amerika, rakyat Amerika pada generasi tua tersebut, generasi setelah veteran perang itu menjadi gaya hidup yang mewah. Dan itu mengakar pada kebudayaan masyarakat Amerika. Yang berawal dari harapan para veteran setelah Perang Dunia Kedua yang berharap bahwa ada sebuah kelas menengah yang sangat besar yang memiliki kehidupan yang mirip antara satu rumah dengan rumah yang lainnya, antara satu kota dengan kota sebelahnya, dengan kehidupan yang relatif cukup sama. Dan itu harapan awalnya. Sebagian alasan itu bertahan selama 35 tahun setelah bergeser dari realitasnya, dan kebanyakan orang tak mau melepaskannya. Karena apa? Karena rasanya sangat enak ketika itu valid. Dan sesuatu yang sangat itu atau setidaknya berkesan sangat enak, itu sangat sulit untuk dilepaskan. Jadi mereka tak ingin melepaskannya, bahkan mereka menginginkannya kembali. Jadi setiap yang enak dan nyaman itu tidak selamanya akan terasa enak dan terasa nyaman. Akan ada saatnya datang, tiba waktunya kita bosan, atau bahkan tiba waktunya sebuah kehancuran. Jadi ini semua tentang bagaimana cara Anda, cara kalian memandang yang namanya uang, bagaimana cara kalian memandang yang namanya kenikmatan, bagaimana cara kalian memandang yang namanya kenyamanan, dan bagaimana cara kita memandang yang namanya kesulitan. Jadi silahkan pilih mana yang Anda mau. Mau berada dalam ilusi utopia kenyamanan dan kenikmatan, atau berperang dengan sekuat tenaga melawan dunia dengan segala kekejamannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan konten teman ngopi kali ini, dan silahkan share, komen, dan like bagi yang ingin. Bagi yang nggak pengen juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di kali selanjutnya, dan see ya.